walau di liang mata, pematang gunung lembang akai pantai say dan tak sabah kebun umasane Kabupaten Tanggamus yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2, Tahun 1997, pada tanggal 21 Maret tahun 2021, genap berusia 24 tahun. Di usianya yang ke-24 tahun ini telah banyak program pembangunan yang dilaksanakan dan hasil yang dicapai. Demikian halnya saat ini, Haja Dewi Handayani yang merupakan Bupati Tanggamus sejak tahun 2018, telah banyak program pembangunan yang dilaksanakan dan keberhasilan yang dicapai, utamanya dalam pelaksanaan program pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, yakni di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, perumahan dan pemukiman serta sosial. Baik yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Tanggamus, maupun yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Selain itu sejak kepemimpinannya di tahun 2018, terdapat program 55 aksi sebagai janji Bunda Ratu, begitulah sapaan Ibu Haja Dewi Handayani saat mencalonkan diri sebagai Bupati Tanggamus. Menurut Bupati Tanggamus Ibu Haja Dewi Handayani, atau yang kita kenal dengan sapaan Bunda, program 55 aksi ini, telah diselaraskan dengan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Tanggamus, dan telah dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Adapun beberapa bidang pembangunan yang telah berhasil dilaksanakan oleh Ibu Haja Dewi Handayani sebagai Bupati Kabupaten Tanggamus, sampai tahun 2021, sebagai berikut. 1. Bidang pendidikan. Dalam rangka merealisasikan misi membangun manusia yang berkualitas, sampai tahun 2021 telah berhasil direhabilitasi hampir seluruh sekolah yang ada dan membangun unit sekolah baru. Sampai saat ini jumlah sekolah di Kabupaten Tanggamus terdapat 121 unit TK, 409 unit sekolah dasar, 56 unit madrasah ibtidaiyah, 83 unit SMP, 46 unit madrasah sanawiyah, 26 unit SMA, 23 unit madrasah aliyah, 23 unit SMK dan 1 unit SLB. 2. Bidang kesehatan. Pada bidang ini, Ibu Haja Dewi Handayani sebagai Bupati Kabupaten Tanggamus, senantiasa berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat. Mulai dari pemenuhan infrastruktur, tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan dan inovasi lainnya yang diarahkan bagi kemudahan pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanggamus. Untuk infrastruktur di bidang kesehatan dari tahun ke tahun terus dibenahi dan ditingkatkan. 3. Bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan rakyat. Bidang infrastruktur, tentunya menjadi prioritas pembangunan Ibu Haja Dewi Handayani sebagai Bupati di Kabupaten Tanggamus. Upaya menyediakan infrastruktur yang cukup dan baik, telah menjadi program yang dilaksanakan secara konsisten oleh Ibu Haja Dewi Handayani sebagai Bupati Tanggamus. Pada tahun 2021 telah dilaksanakan peningkatan infrastruktur jalan, drainase, irigasi serta fasilitas umum, yakni peningkatan pembangunan dan peningkatan prasarana transportasi, telah dilaksanakan pembangunan peningkatan jalan dengan capaian 45,78 km, dan pembangunan jalan poros untuk mendukung aksesibilitas sepanjang 62,42 km, serta pembangunan jembatan di 9 lokasi. Lalu pada bidang irigasi, telah dilaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jaringan sepanjang 23,46 km pada 34 daerah irigasi, dan telah dibangun sistem penyediaan air minum, SPAM di 9 lokasi dengan sasaran 2.200 kepala keluarga, juga pembangunan sanitasi, dengan dilaksanakan pembangunan sarana prasarana sanitasi di 11 lokasi dengan sasaran 2.500 kepala keluarga. Bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Ibu Haja Dewi Handayani sebagai Bupati Kabupaten Tanggamus telah membuat peraturan daerah yang diarahkan bagi terwujudnya ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Tanggamus, melalui OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan jajaran kecamatan, kesemuanya senantiasa dikawal dan dipastikan berjalan dengan baik. Bidang sosial. Dalam bidang sosial, Ibu Haja Dewi Handayani sebagai Bupati Tanggamus senantiasa menjamin kondisi sosial masyarakat Tanggamus. Beberapa program yang dilaksanakan diantaranya melalui program peningkatan program PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial, dalam bentuk rehab rumah layak huni sebanyak 10 rumah, serta 120 rumah bantuan dari Kementerian Sosial, pemberian bantuan kelompok usaha bersama, KUB, kepada 30 kelompok dengan anggota 10 rumah per KUB, serta pemberian bantuan sarana lingkungan. Bidang pemerintahan, Ibu Haja Dewi Handayani sebagai Bupati, selalu melakukan pengawasan dengan sangat baik, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik menuju tercapainya good and clean government. Pemerintah Kabupaten Tanggamus terus melakukan peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan, untuk menciptakan aparatur profesional, jujur, ramah dan responsif, sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat. 7. Bidang keagamaan. Sejalan dengan visi Kabupaten Tanggamus, Ibu Haja Dewi Handayani senantiasa berupaya untuk mewujudkan Kabupaten Tanggamus sebagai kabupaten yang agamis. Hal ini ditandai dengan banyaknya tempat ibadah di Kabupaten Tanggamus. Terdapat 991 masjid, 1159 musola, 14 gereja Katolik, 15 gereja Protestan, 6 pura dan 1 vihara di Kabupaten Tanggamus. Kegiatan keagamaan juga sering dilaksanakan oleh masyarakat Tanggamus, yang senantiasa didukung oleh Pemkab Tanggamus. 8. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini juga menjadi salah satu fokus pembangunan di Kabupaten Tanggamus. Ibu Haja Dewi Handayani sebagai Bupati juga senantiasa mengupayakan Kabupaten Tanggamus sebagai kabupaten layak anak, dengan secara bersama-sama melaksanakan program layak anak di setiap OPD Pemkab Tanggamus. 9. Bidang pelayanan publik. Dalam bidang pelayanan publik, telah dilaksanakan program pemberian akta kelahiran secara gratis kepada bayi yang baru lahir, yang mana pada tahun 2019 telah diterbitkan sebanyak 2.686 akta kelahiran kepada bayi yang baru lahir di 20 kecamatan se-Kabupaten Tanggamus. Selain itu Disdukcapil Tanggamus juga senantiasa melakukan perekaman EKTP dan melayani kebutuhan dokumen kependudukan masyarakat Tanggamus, baik yang dilakukan di tempat pelayanan Disdukcapil, maupun melalui metode jemput bola, dengan mendatangi wilayah-wilayah terpencil dan mengaktifkan operasional mobil EKTP keliling. 10. Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kondisi pembangunan manusia di Kabupaten Tanggamus secara umum menunjukkan peningkatan. Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tanggamus selama 5 tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan sebanyak 3,00 poin, yaitu dari tahun 2016 IPM Kabupaten Tanggamus mencapai 62,67 dan terus meningkat menjadi 65,67 di tahun 2021. Berdasarkan status capaian pembangunan manusia, IPM Kabupaten Tanggamus di tahun 2018 bersama 12 kabupaten lainnya di Provinsi Lampung termasuk dalam kategori sedang dengan perkembangan yang cukup baik. 11. Pembangunan Kawasan Industri Tanggamus. Kawasan Industri Tanggamus KIT merupakan pilar pengembangan potensi ekonomi di Lampung, dan telah masuk sebagai kawasan strategis nasional. Presiden RI Joko Widodo di awal tahun 2019, yang kemudian ditinjak lanjuti oleh Sekretariat Kabinet RI melalui rapat koordinasi yang digelar di kantor Setkap RI di Jakarta, pada tanggal 8 April tahun 2019. Rakor diikuti oleh Kemenko Perekonomian, Kementerian BUMN, Kementerian ATR BPN, PT Pertamina, PT Pertamina Transkontinental, PT Repindo Jagat Raya, serta Ibu Haja Dewi Handayani sebagai Bupati Tanggamus dan jajarannya. Di mana dari rakor tersebut tercapai kesepakatan bahwa akan ada kesepakatan antara PT Pertamina dan PT Repindo dengan draft kontrak, yang telah disepakati kedua pihak, serta diterbitkannya izin usaha kawasan industri (IUKI) melalui OSS. 3. Telah dibentuk kelompok kerja Pokja Percepatan Pembangunan Tanggamus, yang diketuai oleh Sekdakap Tanggamus, dalam rangka mengintensifkan koordinasi dan fasilitasi dalam percepatan pembangunan KIM Tanggamus.
4. Memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan, untuk menarik investor dengan membentuk lembaga perizinan yakni Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah BKPRD. Tentunya ke semua program pembangunan yang dilaksanakan oleh Ibu Haja Dewi Handayani sebagai Bupati Kabupaten Tanggamus, semata-mata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanggamus. Meskipun saat ini masih terdapat permasalahan pada beberapa sektor yang dinilai masih belum mampu memenuhi harapan masyarakat. Namun sejatinya pembangunan yang dilaksanakan bukanlah bersifat instan, karena membutuhkan ketersediaan anggaran yang tidak sedikit, waktu serta sinergi dan peran berbagai pihak yang terkait. Dengan komitmen yang kuat dari Ibu Haja Dewi Handayani sebagai Bupati Tanggamus di masa kepemimpinannya pada periode tahun 2018 sampai tahun 2023 ini, insya Allah apa yang menjadi harapan masyarakat Tanggamus, serta cita-cita pembangunan Kabupaten Tanggamus dapat segera diwujudkan. Selanjutnya keberhasilan pembangunan yang telah dicapai, bukanlah semata-mata berkat kerja Ibu Haja Dewi Handayani sebagai Bupati dan pemerintah Kabupaten Tanggamus. Dukungan dari berbagai pihak, baik Forkopimda Kabupaten Tanggamus, unsur swasta, serta segenap elemen masyarakat Tanggamus, telah sangat berkontribusi terhadap pembangunan yang dilaksanakan dengan program-program. Tentunya ke depan dukungan dan peran semua pihak akan terus diperlukan dalam pembangunan di Kabupaten Tanggamus. Akhirnya dengan semangat Kabupaten Tanggamus, mari kita kuatkan tekad dan ciptakan harmoni bersama untuk bergerak menuju Tanggamus yang tangguh, agamis, mandiri, unggul dan sejahtera. Semangat kebersamaan, semoga pada 3 tahun pertama ini Ibu Bupati Tanggamus Haja Dewi Handayani diberikan kekuatan menjalankan semua program yang telah direncanakan. Kami bersama Bunda Ratu untuk Tanggamus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.